Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas mengapa kok ban depannya ban hujan. Untuk yang bagian depan dari ban motor balap ini mengapa kok kembangannya terbalik. Jadi ini ada contoh Michelin, kembangannya terbalik, tapi yang bagian ban belakangnya enggak ya, arahnya normal. Ini ada juga ada contoh Pirelli Diablo Rain, kembangannya juga terbalik ya. Terus ini Patrax BT601SS Wet, kembangannya terbalik. Mengapa bisa terbalik kayak gini ya? Mengapa kok cuma yang belakang kembangannya yang membuat air terbuang keluar? Karena menurut penulis ya, kalau yang ban belakang ini butuhnya akselerasi, dia neken banget gitu ya, makanya dia butuh buangan air. Kalau air terkumpul di tengah, nanti airnya ini akan membentuk pool gitu ya, jadi membentuk kumpulan air, yang genangan air yang akhirnya membuat grip ban berkurang. Sementara itu di ban depan selalu ada garis ini ya, garis ini mencegah air terkumpul di tengah, jadi pasti ada garisnya. Ini ada garisnya, ini ada garisnya. Nah, yang belakang pun ini ada garisnya, yang untuk Michelin, yang di Diablo Rain Pirelli itu ada sama kayak ban depan ya, tapi yang pasti ada garis di tengahnya. Ini untuk jalan lurusnya ya. Terus mengapa kok kembangannya tidak semiring yang ban belakang? Jadi perhatikan ya, ini miringnya nggak se ekstrim ban belakang, walau kebalik tapi nggak ekstrim. Ini kebalik tapi nggak ekstrim. Lihat sudutnya ini, dibanding ban belakang kan ini tajam, ini enggak. Ini tajam ban belakang, depan enggak. Ini tajam ban belakang, depan enggak. Mengapa begitu? Ingat bahwa ban depan ini juga digunakan untuk belok, dan ketika belok bukan bagian ini yang kena ya, tapi bagian ini. Ini misalnya belok kanan ya, kalau belok kanan, yang ini jadi bagian luar, yang ini jadi bagian dalam. Nah, penting sekali agar air bisa dikeluarkan dari dalam sini untuk keluar. Nah, ini bagian dalam ini akan membuat air bergerak keluar. Kalau sudutnya terlalu ekstrim seperti ini, keluarnya akan masuk. Jadi arahnya itu perlu dibuang keluar sini kan, karena yang ini jadi bagian dalam, ini jadi bagian luar. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Kalau kembangannya seperti ini, sulit untuk kendalikan motor. Jadi buangnya harus ke atas gini ya, seperti itu ya. Dan kembangan seperti ini nggak bisa sudutnya terlalu besar, karena ya kalau sudutnya terlalu besar jadi akan ada hambatan juga untuk gripnya itu ya. Jadi oleh karena itu sudutnya dibuat tidak tajam. Tapi ya ada contoh lain di mana ini Michelin kembangannya dibuat sama, yang kiri ternyata sama. Ini juga Michelin kembangannya sama. Kalau ini entah ya, kalau soal Michelin penulis nggak tahu. Tapi ini ada contoh lagi dari Bridgestone. Ini kembangannya hampir vertikal. Aneh ya, ini ban balap loh, Racing Patrax W01, Listen Foreign, Snatching Victory, L4 Faster. Jadi ini ban teknologi yang dikembangkan dari balapan paling cepat, yang paling menuntut lah ya. Yang ini di tengah ada garis 2, ini garis banyak dengan kembang ciprek ke samping untuk ban belakang, dan
garis-garisnya betul-betul bisa dibilang vertikal ya, apa, melintang lah ya untuk ban depannya. Juga ada contoh lagi dari Dunlop, sama juga Dunlop bagian depannya ini mengarahkan ke samping ya. Bisa di zoom nggak? Nih bannya Dunlop ini diarahkan ke samping. Ini ban race tire ya, ban balap dari Dunlop. Ban balap official untuk Moto Amerika, Moto2, Moto3 dan Canadian Superbike. Ban resmi Moto2, Moto3 kayak gini. Kembangannya kayak gini. Air dibuang ke samping. Ya tentu kalau ini yang apa, waktu belok airnya juga buang ke samping dari bagian sininya. Sementara ban belakang modelnya kayak gini, ada garis tengahnya dan air dibuang model V. Ya wes, menurut penulis seperti itu ya. Jadi alasannya adalah karena ban depan ini butuh buangan air pada saat belok juga, sementara untuk ban belakang rupanya untuk belok tidak begitu masalah. Jadi lebih penting untuk menghilangkan air di tengah pada saat akselerasi. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.